temannya itu diajak, ayo mas coba dilihat di sudut sebelah kiri itu ada kakek-kakek namanya Mbah Tomo, yang setiap malam aku tuh disuruh matiin lampunya karena memang udah sepuh gitu ya, nggak bisa gitu loh, kalau tidur ada lampunya itu nggak bisa, silau katanya. Nah ketika udah ditengok gitu sama Andi gitu di belakangnya, mana Mbah Tomo, nggak ada Mbah Tomo, itu ada Pak Toto aja baru tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih udah ngeklik video ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang cerita yang ini berasal dari seseorang namanya Andi. Jadi Andi kurang lebih setahun yang lalu itu punya pengalaman mistis yang sampai saat ini dia itu nggak bisa melupakan kejadian itu. Jadi kalau setahun yang lalu berarti kita udah pandemi gitu ya, karena pandemi itu mulainya di tahun 2019 sampai saat ini tahun 2021, jadi udah 2 tahun gitu ya kita pandemi. Jadi sebelumnya Andi itu sebagai pedagang, jadi dia menjajakan semacam makanan ringan, dan dia itu punya kios yang ada di depan rumah sakit yang ada di daerahnya. Jadi di depan rumah sakit itu banyak sekali kios-kios seperti itu, dan kurang lebih 50 meter dari situ adalah pasar gitu, pasar tradisional. Nah walaupun begitu, karena memang lokasi rumah sakit gitu ya, waktu itu banyak sekali orang yang lalu lalang, entah itu keluarga pasien, pasien yang keluar masuk seperti itu. Nah nggak tahu kenapa waktu itu memang sudah dijalankan gitu ya, sesuai protokol kesehatan, entah itu cuci tangan, terus pakai masker seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, waktu itu hari Senin kurang lebih sekitar jam 10 pagi, pihak rumah sakit yang ada di situ itu mengadakan rapid test, yang pesertanya itu selain karyawan dari rumah sakit itu sendiri, pesertanya juga dari pedagang-pedagang gitu ya yang ada di sekitar situ, termasuk pedagang yang ada di pasar. Ada kalau 300 orang waktu itu, termasuk Andi gitu ya. Kurang lebih jam 10 itu di rapid gitu. Hasil yang positif dari rapid test itu kurang lebih ada kalau 10 orang, termasuk Andi gitu ya, karena memang rapid test itu belum bisa dipastikan 100% orang tersebut terkena COVID gitu. Nah kemudian orang yang 10 itu kurang lebih 2 jam gitu ya setelah hasil rapid test itu keluar, diadakan tes swab seperti itu. Nah akhirnya hasil dari tes swab Andi ini positif. Bahkan Andi ini satu-satunya orang yang positif. Jadi dari 300 orang akhirnya yang positif COVID gitu ya, itu cuma Andi aja gitu. Waktu itu Andi usianya ya kurang lebih sekitar 35 tahunan. Jadi setelah itu kurang lebih jam 2 siang Andi itu dibawa ke karantina gitu ya, atau lokasi buat karantina. Jadi walaupun sebenarnya ada kurang lebih jarak 100 meter dari rumah sakit itu ada memang semacam aula gitu ya, yang di situ memang banyak sekali pasien yang dikarantina. Berhubung di situ penuh gitu kan, Andi itu nggak ditaruh di situ gitu, melainkan Andi dibawa ke lokasi yang memang sangat jauh dari situ. Kalau perjalanan ada kalau 1 jam, jadi dikarantina yang rencananya itu 14 hari. Nah sesampainya di sana, jadi di situ ada semacam gedung serbaguna gitu ya. Akan tetapi setelah diketahui gedung itu memang sudah lama kosong, ada kalau 13 tahun. Nah sesampainya di gedung itu menurut Andi waktu itu melihat ada 5 orang pasien, termasuk Andi maksudnya. Jadi di situ ada 4 orang. Terus Andi masuk ke situ, jadi total itu ada 5 orang. Nah karena memang itu kayak di daerah kecamatan gitu ya, istilahnya agak pelosok lah seperti itu. Jadi
pelayanannya juga biasa-biasa aja gitu loh. Walaupun sebenarnya itu ada 3 penjaga setiap harinya, di situ memang udah menggunakan pakaian APD komplit ya, seperti itu. Nah, ketika masuk itu ada kejadian-kejadian aneh di situ. Jadi kurang lebih sekitar jam 10 malam, Andi itu nggak tahu kenapa mau tidur gitu ya, karena memang lokasinya itu nggak disekat seperti itu, akan tetapi semacam bangku yang itu memang bisa dibuat tidur gitu. Jadi jaraknya itu kurang lebih sekitar per 3 meter gitu ya. Akan tetapi berhubung waktu itu 5 orang, jadi ya jaraknya lebih jauh gitu loh. Bahkan ada kalau 10 meter per pasien. Ada yang di sudut sana, terus ada yang di sudut sana, seperti itu. Nah, waktu itu Andi penasaran sama orang yang katanya namanya itu Pak Toto. Jadi Pak Toto itu usianya kurang lebih 40 tahun. Itu dia itu selalu apa ya istilahnya, diajak ngomong itu nggak mau jawab yo ala kadarnya seperti itu. Ditanya nama, bahkan ditanya alamat gitu, Pak Toto itu nggak mau menjawab gitu. Jadi sering diem aja, walaupun yang lain itu juga bisa ngobrol gitu ya, walaupun sambil teriak-teriak karena memang jaraknya itu cukup jauh. Nah, jam 10 malam itu nggak tahu kenapa ada satu lagi kakek-kakek di situ, pasien yang lain gitu ya, itu berada di sudut sana, itu bilang kalau lampunya dimatiin mas, lampunya dimatiin gitu loh. Diketahui itu namanya Mbah Tomo, karena memang silau gitu ya menurut Mbah Tomo waktu itu, sehingga Andi itu yang memang waktu itu pasiennya yang paling muda, Andi itu yang ya udahlah aku aja yang matiin lampu, kemudian nyari saklarnya, lihat oh di situ saklarnya, kemudian dimatiin sama Andi. Nah, ketika gelap seperti itu, selang beberapa jam gitu ya, kurang lebih sekitar jam 12 malam, nggak tahu kenapa Andi itu melihat ke arah Pak Toto yang ada di sudut sana. Itu seakan-akan Pak Toto semacam orang yang bersetubuh itu loh. Jadi kayak mengeluarkan suara-suara yang di situ adalah kayak kesengal-sengal gitu ya. Mendesah lah bahasanya, mendesah seperti itu. Akan tetapi setelah dicermati gitu ya, karena memang walaupun lampu utamanya sudah dimatikan, akan tetapi kan dapat sorot lampu yang dari luar gitu loh. Karena memang sebagian besar itu jendelanya itu adalah kaca gitu kan. Jadi banyak sekali cahaya yang masuk gitu ya. Dilihat itu dari kejauhan itu Pak Toto kok aneh gitu, sambil kayak bersenandung gitu Pak Toto itu. Nah, karena memang ya udahlah, mungkin memang dia baru ngapain gitu, menurut Andi waktu itu seperti itu. Jadi kurang lebih sekitar beberapa menit gitu ya, ketika Pak Toto udah mulai diam gitulah, suara desahannya itu udah mulai nggak kedengar gitu. Tiba-tiba waktu itu Andi melihat ke arah jendela, keluar jendela gitu ya. Itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Andi dikagetkan sama sosok pocong. Akan tapi pocong itu memang kayak jauh gitu ya, ada kalau 10 meter dari jendela gitu ya, jadi di luar gedung gitulah. Ketika dilihat gitu, deg gitu kan, kaget. Sosok pocong itu seakan-akan kayak terbang gitu, terbang gitu. Kalau bahasa Jawanya saklebatan seperti itu, set gitu putih. Waktu itu Andi sempat bingung ya, waduh, ini dulunya gedung gimana? Kok banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Bahkan selain Andi itu takut gitu ya, takut sama pasien yang namanya Pak Toto karena memang perlakuannya itu aneh gitu. Nah, mau bilang sama ke orang lain ya takutnya ganggu yang udah pada tidur itu gitu, karena memang jaraknya itu cukup jauh. Jadi kalau ngomong itu kan harus teriak gitu. Kalau mau bilang kalau di situ ada pocong, itu kan kayak nggak etis gitu ya, nggak pantas seperti itu. Nah, setelah melihat sosok pocong itu kurang lebih beberapa menit gitu ya, tiba-tiba Andi itu ngerasa kalau di sekeliling bangunan, jadi di luar bangunan gitu ya, seakan-akan kayak terdengar suara gamelan gitu. Dari sana muncul keluarga suara gamelan dari sana. Jadi Andi itu nggak tahu sebenarnya suaranya itu dari mana gitu. Yang jelas ketika didengerin sebelah kanan gitu ya, seakan-akan kayak dari kanan. Ketika dicermati dari kiri, seakan-akan dari kiri gitu. Nah, waktu itu gamelannya lama, cukup lama ya, suara gamelan itu ada kalau 15 menit gitu ya. Waktu itu Andi sempat merinding semua, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau keluar juga memang dia di karantina, jadi ada aturan-aturan tersendiri ketika orang yang dikarantina seperti itu. Sehingga mau berbuat apa-apa juga nggak bisa, mau teriak nggak bisa, nggak enak seperti itu. Nah, kurang lebih sekitar jam 6 pagi,
Andi itu ketemu gitu ya sama petugasnya gitu ya yang menggunakan APD, entah itu perawat, entah itu dokter seperti itu. Akan tetapi ketika ditanya gitu ya, maaf Pak, sebenarnya dulu ini gedung apa gitu loh. Karena sebelumnya Andi itu juga nggak tahu gitu. Kalau dulunya itu gedung memang gedung dibuat rapat gitu ya, terutama buat kegiatan-kegiatan orang yang ada di kantor kecamatan, entah itu buat pertemuan, entah apa gitu loh. Yang jelas itu cuma digunakan selama 2 bulan ketika gedung itu jadi gitu. Nah terus kenapa Pak kok nggak digunakan lagi gitu? Karena memang waktu itu temboknya itu udah pada rempel gitu ya, plester-plesternya itu udah pada jatuh gitu. Berarti ini bangunan udah lama gitu. Nah waktu itu Andi sempat tanya kalau, lah memang gedung ini dibangun tahun berapa sih Pak? Kemudian petugas itu bilang kalau ini udah lama Pak, ada kalau belasan tahun gitu yang jelas. Nah, waktu itu Andi sempat, waduh. Nah terus intinya gimana sih Pak kok bisa ditinggalkan atau dibiarkan lah, karena memang itu terbengkalai gitu ya. Bahkan rumput-rumput yang di luar dari gudang itu udah tinggi-tinggi, baik ada alang-alang, terus ada rumput-rumput liar gitu lah. Pokoknya udah banyak sekali rumput yang, terus di situ ada rumput yang menjalar gitu ya, udah sampai ke atas seperti itu. Jadi kumuh banget memang. Jadi salah satu penjaga itu bilang kalau dulu ditinggalkan karena memang banyak sekali kejadian. Bahkan di siang hari ketika ada pertemuan, rapat, entah apa gitu, ada sesuatu benda yang memang ketika ditaruh situ gitu ya, contohnya di meja gitu, ada pulpen, entah itu minuman, tiba-tiba baru ditinggal sebentar gitu, entah ditinggal bahkan sekedipan mata gitu, tiba-tiba benda itu hilang gitu. Akan tetapi nanti sore atau nanti malam benda itu ada lagi di ruangan itu gitu. Jadi banyak sekali keanehan-keanehan, bahkan kursi itu bisa gerak sendiri walaupun itu siang hari gitu. Nah mendengar cerita tentang gedung itu, akhirnya Andi ya, wah kapan ini karantina berakhir gitu kan, pengen sekali istilahnya keluarlah dari situ. Walaupun sebenarnya Andi memang masih nafasnya itu kayak ngos-ngosan gitu ya, karena memang berat seperti itu. Jadi kelima orang itu nggak dapat oksigen semua karena memang masih ringan menurut petugas gitu ya. Jadi istilahnya virusnya itu belum ke yang fatal gitu loh, yang harus menggunakan penanganan dikasih oksigen seperti itu. Nah kurang lebih sekitar jam 8 malam, jadi malam kedua gitu ya, timbul keanehan-keanehan lagi gitu. Dan itu nggak tahu kenapa Mbah Tomo yang dari sudut sana itu ya, yang kemarin itu bilang suruh matiin lampu, jam 8 itu Mbah Tomo udah bilang sama si Andi ini kalau Mas itu lampunya dimatiin, aku mau tidur gitu. Jadi komunikasinya ya cuma itu aja, ngomong soal ala kadarnya matiin lampu, seperti itu aja gitu. Nah jam 8 itu langsung dimatiin lampunya gitu loh. Nah kurang lebih sekitar jam 10 malam lagi tiba-tiba muncul keanehan-keanehan yang sebelumnya dari kecil itu Andi nggak pernah melihat gitu ya, sosok-sosok makhluk halus seperti itu. Bahkan di gedung itu ketika Andi karantina itu baru pertama kali gitu ya melihat sosok pocong, melihat sosok kuntilanak gitu. Jadi jam 10 malam itu tiba-tiba di sudut ruangan yang di situ itu sebelahnya Pak Toto gitu ya, di sudut sana seperti itu muncul sosok kuntilanak. Jadi sosok itu tuh nggak tahu kayak melayang-melayang seperti itu, akan tetapi kuntilanak itu seakan-akan masuk ke dalam tubuhnya Pak Toto waktu itu, yang waktu itu Pak Toto itu baru senderan seperti ini. Jadi tiba-tiba kayak masuk gitu, dan setelah itu Pak Toto itu kayak sedikit menari gitu loh. Tangannya itu seakan-akan kayak menari seperti itu, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Toto itu pokoknya kalau diceritakan gitu ya, mungkin banyak orang yang wah itu mustahil kalau memang sampai seperti itu gitu. Jadi Pak Toto itu seakan-akan kayak gerakan tubuhnya itu kayak nggak dia sendiri yang melakukan gitu. Kalau orang yang pernah nonton film di TV ya, Danur tah apa itu, jadi orangnya itu langsung duk gitu, kayak nempel di tembok gitu. Pak Toto itu jadi kayak nempel-nempel di tembok itu, terus ke atas seperti itu. Bahkan orang-orang yang lain itu udah pada tidur gitu loh. Suaranya ada mendengkur, ada yang ya memang pulas sekali tidurnya, yang lainnya itu. Akan tapi Andi masih ketakutan tentang apa yang dilakukan Pak Toto waktu itu. Nah kurang lebih sekitar setengah jam gitu ya, Pak Toto itu melakukan hal-hal yang memang di luar nalar gitu ya. Bahkan Pak Toto itu bisa
ada kalau 2 meter gitu ya, nempel gitu loh, kayak nempel di tembok, kayak kebanting-banting gitu loh. Jadi Pak Toto itu kayak tersiksa. Nah, waktu kurang lebih setengah jam itu tiba-tiba Pak Toto itu diem. Lagi-lagi Andi itu melihat sosok kuntilanak yang nggak tahu kenapa yang tadi dilihat gitu ya, sempat tadi dia lihat itu keluar dari dalam tubuhnya Pak Toto, kayak keluar gitu dan kayak menembus tembok seperti itu. Nah, ketika dilihat gitu ya dari jendela waktu itu terlihat sosok kuntilanak yang di situ ternyata banyak sekali kuntilanak di luar gedung itu. Nah, karena memang saking takutnya gitu ya, Andi ya langsung memejamkan matanya seperti itu. Akan tapi ketika memejamkan mata gitu terdengar suara Pak Toto, seakan-akan kayak yang mendesah ya seperti itu, kayak seperti itu. Kemudian kayak diikuti suara kayak Pak Toto itu sambil bersenandung gitu. Nah, dan itu lama sekali, ada kalau 1 jam gitu ya, suara Pak Toto itu seperti itu sambil mendesah. Nah, setelah itu kurang lebih jam 12 malam, Andi itu dikagetkan sama sosok tengkorak gitu. Tengkorak itu nggak ada kepalanya, itu munculnya ada di sudut sebelah kiri gitu ya. Waktu itu memang lokasi tempat duduknya, tempat tidurnya Mbah Tomo ya. Walaupun di sebelahnya Mbah Tomo itu nggak tahu gitu, karena dilihat dari kejauhan Mbah Tomo kok diem aja gitu. Apa nggak ngerasa panas atau apa? Yang jelas waktu itu Andi memang ngerasa panas sekali gitu. Karena memang nggak tahu kenapa ya, karena mungkin banyak sekali makhluk astral ya di situ, karena bangunan udah lama, udah rapuh juga. Pocong itu seakan-akan kayak mendekati Mbah Tomo gitu. Bahkan tangannya itu juga gerak, kayak membangunkan gitu loh. Akan tetapi Mbah Tomo itu nggak bangun-bangun ketika ada sosok tengkorak itu. Nah, waktu itu karena saking takutnya Andi itu sempat lari gitu ya, lari keluar gitu berharap melihat sama penjaga gitu yang menggunakan APD lengkap itu. Akan tapi setelah keluar gitu nggak ada orang gitu, mana petugasnya, kok nggak ada orang sama sekali gitu. Bahkan ketika mau membangunkan yang 2 orang itu, ibu-ibu, nggak tahu kenapa pandangan Andi di ruangan itu kayak nggak ada orang itu gitu. Ibu-ibu itu kayak nggak ada gitu. Walaupun apa jangan-jangan tadi sore udah pulang ya, tapi kok nggak ada tes swab gitu untuk yang kedua kalinya buat mereka gitu. Sampai bingung Andi itu. Tapi setelah masuk lagi itu ya ke ruangan itu, tiba-tiba sosok yang kayak tengkorak itu udah hilang gitu. Nah, waktu itu sempat kapan ini selesai, bahkan ini baru malam yang kedua gitu. Nah, kurang lebih sekitar jam 2 dini hari, nggak tahu kenapa Pak Toto lagi-lagi kayak tersiksa gitu loh. Jadi kayak Andi itu melihat sosok kuntilanak yang di situ di dalam tubuhnya Pak Toto gitu ya. Terus di sini ada sosok genderuwo gitu. Jadi seakan-akan kayak bentrok sehingga fisik atau tubuhnya Pak Toto itu kayak kebanting-banting gitu. Bahkan jatuh gitu, buk. Pokoknya seperti itulah, kayak diajar gitu loh sama genderuwo itu. Ada kalau 10 menitan lah seperti itu. Nah, ketika udah dirasa tenang gitu ya Pak Toto, akhirnya ya berdoa sebisanya. Karena memang suasana seperti itu, si Andi sendiri juga nggak bisa ya, kalau mau tidur nyenyak itu nggak bisa. Jadi tidurnya itu ya, kalau bahasa Jawanya itu mak kliyep seperti itu. Dan akhirnya jam 6 pagi, suara-suara di luar dari gedung itu udah mulai ada gitu ya, termasuk motor yang lewat, termasuk suara orang yang jaga di situ gitu kan. Nah, pagi hari itu lagi-lagi Andi menanyakan tentang gedung itu gitu. Maaf Pak, sebenarnya gedung ini ada apa ya gitu. Jadi salah satu penjaga itu ada yang menceritakan tentang gini Mas, sebenarnya gedung ini memang sangat angker gitu loh. Bahkan banyak sekali ketika belum dijadikan tempat karantina gitu ya, itu setiap malam ketika ada orang yang lewat gitu ya di jalanan gitu depan dari gedung itu, selalu melihat sosok-sosok gitu loh, entah itu kuntilanak, genderuwo, tengkorak, bahkan ada sosok siluman ular. Itu sering gitu loh, orang-orang yang ketika jalan kaki gitu ya lewat di sini pasti lari gitu. Nah, mendengar cerita yang seperti itu, akhirnya ya Andi, oh iya pantas Pak gitu. Andi cerita gitu loh tentang 2 malam yang udah dijalani di situ gitu.
Nah, kurang lebih sekitar jam 4 sore waktu itu ada tes gitu ya, tes swab lagi yang di situ yang dites itu adalah 2 orang yaitu ibu-ibu yang ada di situ. Ternyata Andi itu baru ngeh gitu ya. Loh, kirain udah pada pulang Bu kemarin gitu. Belum Mas, aku baru tes swab ini yang kedua gitu loh. Mudah-mudahan negatif hasilnya gitu. Andi sempat mikir gitu kan. Lah, tadi malam pas aku cari kok nggak ada ibu ini gitu. Terus bingung gitu ya, intinya bingung. Waktu itu jam 4 sore gitu kan dilakukan tes swab untuk ibu-ibu itu dan memang hasilnya negatif. Nah, setelah ibu-ibu itu pulang gitu kan, berarti kan ada 3 pasien gitu kan. Andi, Pak Toto sama Mbah Tomo gitu yang masih ada di karantina itu. Waktu itu Andi sempat tanya gitu kan sama petugasnya, Pak, berarti kita masih ada 3 orang ya Pak, 3 orang pasien, nggak ada lagi pasien yang datang Pak? Nggak ada. Kok 3 sih Mas? Nah, penjaga itu bilang seperti itu. Jadi menurut Andi yang ada 3, penjaga itu bilang ada 2 Mas, jenengan sama Pak Toto. Loh, terus Mbah Tomo? Mbah Tomo itu siapa? Mana ada Mbah Tomo? Jadi dari kemarin itu ada 4 pasien Mas. Andi bingung mendengar penjelasan dari penjaganya itu. Waduh, terus Mbah Tomo itu siapa? Waktu itu karena memang masih pagi itu ya, kurang lebih setengah 7-an, itu langsung diajak gitu kan. Penjaganya itu diajak, ayo Mas coba dilihat di sudut sebelah kiri itu ada kakek-kakek namanya Mbah Tomo yang setiap malam aku tuh disuruh matiin lampunya karena memang udah sepuh gitu ya, nggak bisa gitu kalau tidur ada lampunya itu nggak bisa, silau katanya. Nah, ketika udah ditengok gitu sama Andi gitu di belakangnya, mana Mbah Tomo? Nggak ada Mbah Tomo, itu ada Pak Toto aja baru tidur. Nah, melihat yang seperti itu Andi ya bingung gitu. Wah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Terus Mbah Tomo itu siapa? 2 malam aku sama dia. Masa sih Mas gitu? Penjaganya tanya, heran gitu kan. Enggak ada lah, sekarang tinggal 2, jenengan sama Pak Toto gitu. Waktu itu ya udah mau gimana lagi karena memang nggak terbukti ada orang gitu kan. Mbah Tomo nggak ada lah, terus Mbah Tomo itu siapa? Jadi di pikirannya Andi waktu itu seharian gitu ya, dari pagi sampai sore itu mikir Mbah Tomo siapa gitu. Nah, kurang lebih jam 10 malam lagi. Jadi jaraknya itu lebih jauh gitu ya antara Pak Toto sama Andi. Jadi yang tadinya kurang lebih 10 meter karena 2 orang perempuan itu sudah pulang gitu kan. Andi itu pindah ke tempat bekasnya si perempuan itu, ibu-ibu itu. Jadi jaraknya kalau diukur ya kurang lebih ada kalau 15 meter dari jarak Pak Toto. Dari sudut sana sama sudut sini gitu ya. Nah, kurang lebih jam 10 itu nggak tahu kenapa muncul lagi suara-suara aneh. Akan tetapi waktu itu suara yang keluar itu dari kejauhan gitu ya, suara gamelan lagi dan diikuti ketika Andi itu melihat dari sudut sana terlihat seakan-akan kayak ada muka orang gitu loh, sudut bagian atas gitu, kayak ada kepala orang, melihat di sana kayak ada tengkorak. Pokoknya dari sudut pandang matanya Andi waktu itu melihat ke sana sini itu semuanya makhluk astral. Ada yang orang tanpa kepala, ada ular yang kepalanya manusia, genderuwo, pokoknya banyak sekali. Ada kalau 2 menit lah, sekitar 2 menit karena saking takutnya gitu kan, kayak terpaku gitu. Mau teriak gak bisa, minta tolong sama siapa gitu. Nah, selang 2 menit itu tiba-tiba terdengar suara Pak Toto yang mendesah lagi seperti yang malam-malam kemarin gitu. Wah, ini ngapain ini Pak Toto kok sering mendesah? Kayak menurut Andi waktu itu suaranya kayak orang yang memang baru bersetubuh gitu. Akan tapi dari kejauhan gitu karena nggak ada perempuan juga gitu kan. Pak Toto juga nggak pernah ngobrol gitu. Nah, jam 10 malam itu setelah suara mendesah gitu kan, tiba-tiba selang beberapa detik gitu, lagi-lagi Pak Toto itu kayak kesakitan gitu loh. Waduh gitu. Dan Andi yang dilihat lagi-lagi kayak kemarin ada sosok genderuwo tinggi besar dan di dalam tubuhnya Pak Toto gitu ya, itu ada sosok kuntilanak yang seperti kemarin gitu. Jadi kayak Pak Toto itu kayak disiksa, dibuanting-buanting ke sana ke sini gitu. Nah, pagi harinya Andi itu seneng gitu ya, karena kurang lebih jam 8 pagi ada pasien datang, itu sebanyak 7 orang, yang di situ bapak-bapak sama ibu-ibu. Nah, waktu itu ada salah satu pasien dari ke-7 itu yang datang gitu, yang baru datang, ada yang bilang kalau,
oh itu Pak Toto gitu loh. Jadi Andi itu dengar sama ngelihat gitu loh. Si ibu-ibu itu nunjuk Pak Toto yang ada di sudut sana. Pak Toto itu baru tidur gitu. Terus ada yang tanya lagi, emang kenal kok Bu gitu. Iya itu tetanggaku gitu. Itu Pak Toto, kasihan itu Pak Toto gitu. Lah kasihan kenapa gitu loh. Waktu itu Andi sambil nimbrung gitu ya. Pak Toto itu sebenarnya siapa sih Bu gitu loh. Oh itu tetanggaku Mas gitu. Ibu-ibu itu bilang seperti itu. Tetanggaku yang sampai saat ini Pak Toto usianya ada kalau 40 sampai 45 tahun lah. Yang jelas Pak Toto dari dulu nggak pernah menikah karena Pak Toto itu kayak mengalami gangguan jiwa seperti itu. Ya intinya setiap malam itu Pak Toto sering nyanyi-nyanyi sendiri, bahkan ketika di kamar mandi itu kayak ada yang menemani ketika mandi gitu. Bahkan keluarganya juga udah bingung gitu ya, udah diobatin di mana-mana lah istilahnya. Di medis sudah, terus orang paranormal atau ahli spiritual itu sudah gitu. Yang jelas itu Pak Toto seakan-akan kayak bercinta sama sosok kuntilanak. Itu kata orang-orang loh Mas, aku cuma ngasih tahu aja gitu. Emang ada apa sih Mas? Nah akhirnya di situ Andi cerita gitu kan sama tetangganya itu, walaupun jaraknya itu ada kalau 2 meter sama ibu itu. Jadi memang masih gitu ya, ada jaraknya memang karena memang karantina gitu. Andi menceritakan selama 3 malam di situ. Jadi Pak Toto itu sering disiksa. Jadi di badannya itu kayak terlihat sosok kuntilanak. Jadi apa yang 3 malam dia lihat itu diceritakan ke ibu-ibu itu. Nah ibu-ibunya sempat geleng-geleng. Iya memang seperti itu Mas. Untung aja Pak Toto itu karantina di sini gitu loh. Bukan karantina yang ada di kota sana. Kalau di kota sana pasti banyak orang yang takut. Nah emang ibu nggak takut lah, itu udah biasa Mas. Udah biasa tetangga rumah memang kayak gitu loh, setiap malam itu mesti ribut di rumah itu gitu. Nah waktu itu Andi ya aduh geleng-geleng, emang kenapa gitu. Nah karena memang udah rame gitu ya, jadi yang tadinya cuma tinggal Andi sama Pak Toto tambah 7 orang berarti total ada 9 orang. Andi itu lega. Akan tetapi setelah yang tadinya di sudut kiri itu ada Mbah Tomo yang 2 malam menemani dia gitu ya. Mbah Tomo itu udah nggak ada gitu loh. Akan tetapi di malam yang keempat Andi itu melihat Mbah Tomo itu seakan-akan kayak terbang gitu loh. Ada sosok Mbah Tomo gitu loh. Pokoknya jin yang menyerupai Mbah Tomo itu muncul gitu. Dia cuma senyum, akan tetapi ketika dicermati gitu sama Toto, tiba-tiba wujudnya itu berubah menjadi tengkorak seperti yang dia lihat kemarin. Nah akhirnya karena memang itu udah pada tidur semua gitu ya, udahlah mau cerita sama siapa, mau bilang ke siapa, karena memang orang yang di karantina itu harus banyak istirahat, ngatur nafas gitu kan. Akhirnya ya udah diem aja gitu. Nah setiap malam ternyata itu nggak cuma Andi aja gitu loh, bahkan pasien-pasien yang lain itu melihat semua itu loh, makhluk-makhluk astral yang ada di situ, entah kuntilanak, genderuwo, siluman ular, pokoknya semuanya pada lihat itu. Nah akan tetapi di hari yang ke-7 gitu, waktu Andi karantina gitu ya, nggak tahu kenapa Pak Toto itu diam terus dari malam, diam terus. Yang tadinya tidurnya itu terdengar suara dengkuran gitu ya, akan tapi waktu itu di hari yang ke-7 Pak Toto itu nggak ada suara dengkuran waktu tidur gitu. Nah akhirnya karena memang seharian penuh gitu ya, kurang lebih jam 9 pagi waktu itu, akhirnya Toto itu bilang sama salah satu penjaga kalau coba itu ditengok, dilihat Pak Toto itu keadaannya gimana gitu. Nah waktu itu kurang lebih jam 9 pagi itu akhirnya dilihat Pak Toto itu kan tidur tengkurap seperti itu. Ketika dibalikkan badannya, Pak Toto itu matanya putih semua, jadi hitamnya itu nggak ada, hitamnya hilang, yang ada itu putih sama kayak bekas cekikan gitu, lehernya itu gosong kayak cekikan gitulah istilahnya. Dan hari itu Pak Toto meninggal dunia. Nah setelah Pak Toto meninggal dunia itu berarti pasiennya kan tinggal 8 orang gitu ya, termasuk Andi juga ini. Andi itu langsung tanya-tanya lagi ke ibu yang katanya tetangganya itu gitu. Sebenarnya Pak Toto itu seperti apa sih Bu orangnya gitu. Nggak tahu, yang jelas intinya dia itu kayak mencintai sosok wanita yang itu bukan manusia Mas. Oh berarti benar kuntilanak mungkin Bu gitu. Jadi hampir setiap hari seakan-akan dia itu ngomong sendiri, yang nggak tahu kenapa setiap dia mandi, setiap dia tidur itu selalu mengeluarkan suara desahan seperti orang kayak bercinta itu Mas.
Nah, dengan penjelasan dari ibu-ibu yang tetangganya itu, akhirnya Andi ya, oh alah, pantes aku melihat kejadian yang aneh-aneh seperti itu, Bu. Gitu. Emang kejadiannya seperti apa? Ya pokoknya kayak tersiksa lah, Pak Toto itu tersiksa. Emang masnya itu lihat apa? Ya banyak, Bu. Ada yang Pak Toto disiksa, terus Pak Toto itu kayak dibanting-banting seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya udah 14 hari gitu ya, Andi di karantina, kurang lebih sekitar jam 1 siang, Andi dites swab lagi dan alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, setelah udah tahu negatif gitu ya, Andi itu nggak langsung pulang gitu. Andi itu malah main dari rumah yang paling deket dari gedung itu gitu loh, yang dibuat karantina itu gitu. Dengan tujuan pengen ngerti atau tahu betul gitu ya tentang gedung itu gitu loh. Karena kemarin walaupun udah dapat penjelasan gitu ya dari salah satu penjaga, karena penjaga itu juga sebenarnya bukan asli orang situ, mungkin ada yang nggak tahu gitu kan menurut Andi waktu itu. Terus ada bapak-bapak yang menceritakan tentang gedung itu, gini Mas, itu memang gedung udah lama, jadi ada kalau 13 tahun dan memang setiap malam banyak sekali suara-suara, bahkan gamelan kayak suara kuda, yang jelas suara itu selalu hilang ketika adzan subuh gitu. Bahkan jam 9 malam itu udah mulai muncul suara-suara seperti itu. Bahkan sering sekali orang itu yang lewat itu tiba-tiba kerasukan. Oh jadi gitu ya Pak itu. Serem banget ya Pak. Iya memang betul itu. Nah Bapak kok berani? Ya mau gimana lagi, memang tanahku terus rumahku di sini, ya mau gimana lagi Mas itu. Nah terus gedungnya nggak dirobohin aja. Nggak tahu bukan milikku kok masa dirobohin sih Mas. Itu kan punya pemerintah itu. Bilang bapak-bapak yang ada di situ. Nah kurang lebih sekitar 1 jam Andi sama bapak-bapak itu ngobrol gitu kan. Ketika udah dirasa puas dengan penjelasannya, akhirnya Andi itu pulang ke rumah. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga pengalaman yang dialami sama Andi tidak terjadi sama diri kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Sampai jumpa lagi di kisah misteri selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.